Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi huda ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dalam kesempatan yang mulia ini kita telah memasuki bulan Sya'ban dan sudah berada di penghujung dari bulan Sya'ban, yaitu tanggal 22 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Kurang lebih 7 atau 8 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kiranya Allah Azza wa Jalla memperkenankan kepada kita untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, serta berupaya untuk mensucikan diri kita sebelum masuki bulan suci Ramadan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan dengan Ramadan, maka ada baiknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia ini, di mana dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian, kata Nabi, atau akan datang sebentar lagi kepada kalian, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, akan datang kepada kalian, ya, bulan suci Ramadan, akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Orang yang mengenal atau orang yang mengetahui, ya, kemuliaan bulan suci Ramadan ini adalah orang yang betul-betul memahami keistimewaannya. Bagi orang yang tidak faham dengan keistimewaan bulan suci Ramadan, maka bagi dia Ramadan atau tidak Ramadan sama aja, ya, sama aja bagi dia. Yang penting lewat masuk bulan suci Ramadan dia berpuasa, setelah selesai puasa sudah, ya, dia pun bergembira dengan datangnya 1 Syawal. Tapi bagi orang yang mengetahui keistimewaan bulan suci Ramadan, dia sudah menanti-nanti akan kehadiran bulan suci tersebut. Bagaimana para ulama kita 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mereka menanti kehadiran bulan suci Ramadan. Lalu begitu Ramadan ingin berpamitan dengan mereka, 1 atau 2 hari sebelum Ramadan berakhir, mereka menangis dengan menangis jadi-jadinya. Tapi kenapa jemaah? Karena sedih ditinggal dengan Ramadan. Bahkan mereka berandai-andai kepada Allah Azza wa Jalla, kalaulah sekiranya 11 bulan yang berikutnya semuanya adalah bulan suci Ramadan. Karena mereka begitu mengetahui keutamaan dan keistimewaan dari bulan suci tersebut, ya, sehingga mereka berharap untuk tidak berpisah, sehingga mereka berharap, ya, agar tidak, ya, terlepas dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka ingin beramal, karena mereka ingin meningkatkan kualitas iman mereka kepada Allah, kualitas takwa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu jemaah Allah Azza wa Jalla, masih ada kesempatan bagi kita semuanya 7 hari ke depan, bagi kita semuanya untuk mempersiapkan bekal menyambut bulan suci Ramadan, karena dia merupakan tamu yang istimewa. Kalaulah kita, ya, punya tamu yang ingin datang ke rumah dan tamu tersebut tamu yang spesial untuk kita, maka saya kira semua kita, ya, bersiap-siap, ya, menyambut kedatangan tamu tersebut. Mulai dari rumah kita rapikan, kita bersihkan dan seterusnya, karena memang dia merupakan tamu istimewa untuk kita. Sehingga Nabi tadi mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, atau akan datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga jemaah Allah Azza wa Jalla, bulan suci Ramadan kita tahun ini mestilah dia harus betul-betul kita manfaatkan, mestilah dia betul-betul kita tingkatkan, ya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya masih banyak di sana sini kekurangan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, mulai dari waktu yang tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, karena ada orang yang
datangnya bulan suci Ramadan bagi dia sama aja. Di luar Ramadan dia bermain, di dalam bulan Ramadan dia pun juga bermain. Di luar Ramadan ya, dia sibuk dengan HP-nya, di dalam bulan suci Ramadan juga sama. Ya, di luar Ramadan dia menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, di dalam bulan Ramadan pun juga sama. Ya, enggak ada bedanya. Maka orang yang betul-betul mengenal bulan suci Ramadan, dia harus berbeda. Karena memang bulan suci Ramadan ini semua insyaAllah ta'ala bisa merasakan betapa tergeraknya hati kita untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang kemuliaan bulan suci Ramadan ini dapat dirasakan. Bahkan bagi orang yang memiliki keimanan yang sedikit sekalipun tetap dapat merasakan kemuliaan bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya jamaah Allah Azza wa Jalla, jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang dapat memberikan pembelajaran, agar kita semuanya dapat meningkatkan rasa takut kepada Allah, agar dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jamaah Allah Azza wa Jalla, kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan, karena memang tema kita adalah tafsir, maka kita lengkap. Yang harusnya kita membahas surah Al-Adiyat, maka kita membahas surah Al-Qadar, karena kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Baik, nah jamaah Allah Azza wa Jalla, kita buka surah Al-Qadar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, dalam surah ini Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kemuliaan kemuliaan malam Al-Qadar, itu malam Lailatul Qadar. Taib jamaah Allah Azza wa Jalla, sebelum kita membaca atau membahas tentang tafsir dari surah Al-Qadar ini, maka alangkah baiknya kita membaca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca ta'awudz dan membaca bismillah, untuk membaca basmalah, surat ini terdiri dari 5 ayat, dan surat ini merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat Allah Azza wa Jalla turunkan di kota Makkah, atau surat ini adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum datangnya atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Wahidi
ya, bahwa surat ini turun, atau dalam tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, surat ini turun ketika ya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menceritakan tentang 4 orang dari Bani Israel. 4 orang dari Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ibadah yang mereka lakukan, umur yang begitu panjang sampai lebih daripada 1000 tahun. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya, lebih daripada 1000 tahun. Sehingga membuat hal ini menjadikan kepada para sahabat ya, merasa apa namanya? Merasa iri dengan umat yang terdahulu bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam waktu yang sangat panjang, umur yang begitu ya panjang. Ya, umur yang begitu panjang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadr. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadr. Kalaulah umat terdahulu umurnya begitu panjang, kemudian mereka beribadah, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek dan tidak seperti umat-umat terdahulu. Akan tetapi bila mana mereka memanfaatkan satu malam ini, itu malam Al-Qadr atau Lailatul Qadar, maka mereka dapat menyamai pahala yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam surat ini menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaan malam Al-Qadar. Ya. Dan yang akan kita sampaikan insyaallah taala. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan apa? Nah, Bapak sekalian, inna anzalnahu, dan sesungguhnya kamilah yang menurunkannya. Nah, menurunkannya apa ini? Menurunkannya Al-Quran fi lailatul qadar, itu pada malam Al-Qadar. Nah, kamilah yang menurunkan Al-Quran Karim pada malam Al-Qadar. Ya, pada malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran Karim sebanyak 30 juz. Yang kita tahu 30 juz ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu pada malam Al-Qadar. Ya, sekaligus Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, ke mana Allah Azza wa Jalla turunkan? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Nah, di mana Baitul Izzah itu? Sama'ud dunya. Baitul Izzah itu adanya di langit dunia yang dapat kita lihat. Turunkan sebanyak 30 juz di malam Al-Qadar di dalam bulan suci Ramadan. Allah katakan dalam ayat yang lain, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan bulan Ramadan pada Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada malam Al-Qadar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan sebanyak berapa juz? Semuanya Allah turunkan. Tapi Allah tidak turunkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 30 juz. Tapi Allah turunkan ke Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz Allah Azza wa Jalla turunkan ke Baitul Izzah ya sebanyak 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril untuk menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat per ayat atau surat per surat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hajat ya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang mulia dengan turunnya Al-Quran, sehingga Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita semuanya berpuasa ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita semuanya berpuasa. Nah, ketika ditanya, nah, kenapa bulan suci Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi kita berpuasa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran Karim, sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini untuk
kaum muslimin atau hambanya untuk berpuasa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bulan suci Ramadan dengan turunnya Al-Quran menjadi ya sayyidus syuhur, menjadi apa? Tuannya para bulan, ya, tuan atau pemimpin dari semua bulan yang tersisa 11 bulan yang berikutnya. Makanya ya, Al-Quran ini memberikan kemuliaan kepada siapapun, ya, kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempelajari, yang menguasai Al-Quran, yang menghafal Al-Quran Karim, ya, mengamalkan isi Al-Quran, mendakwahkan isi Al-Quran, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya dan akan memuliakannya. Di dunia Allah Azza wa Jalla muliakan, nanti di yaumul qiyamah juga Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dengan Al-Quran Karim. Ya. Karena memang bulan suci Ramadan kita lihat, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, maka dia menjadi sayyidus syuhur, maka dia menjadi pemimpin para bulan. Ya, dia menjadi pemimpin para bulan. Jibril alaihissalam yang membawa wahyu, ya, berupa Al-Quran dari Allah Azza wa Jalla, maka dia menjadi apa? Maka dia menjadi pemimpin dari semua malaikat. Ya. Dia merupakan menjadi pemimpin dari semua malaikat. Dan manusia yang Allah Azza wa Jalla tanamkan, berikan kepadanya hidayatul Quran, Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya kemudahan untuk menghafal Al-Quran Karim, mengajarkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan angkat derajatnya menjadi manusia yang paling mulia, sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna anzalna. Sesungguhnya kamilah. Kami sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih daripada satu, jamaah? Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan di sini kami. Ya, inna anzalna. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan di dalam ayat banyak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Inna nahnu nazzalna, tentang kalimat jama', itu inna nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Ya. Sini bentuknya jamak, kami. Apakah Allah Subhanahu wa taala lebih daripada satu? Maka kemudian ada orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang jalis, ya, ingin membuat keraguan-raguan kepada umat Islam dengan mengatakan, ya, Tuhan kalian pun juga banyak, karena dalam Al-Quran itu disebutkan inna nahnu, ya, dengan kalimat jamak, inna kata Allah, atau nahnu. Maka jawabannya adalah jamaah Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna nahnu atau dengan bahasa kami, maka di sini maksudnya adalah lit-ta'zim. Ya, lit-ta'zim, untuk bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla, ya, menyebutkan dengan kalimat nahnu, inna, ya, sesungguhnya kami, ya, nah, sesungguhnya kami. Nah, kami di sini maksudnya adalah apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengagungkan zatnya, bahwa dialah, ya, Allah Subhanahu wa taala salah satunya zat, dan tidak ada zat yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan bahasa kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kamilah menurunkan Al-Quran, ya, di malam Al-Qadar. Apa Al-Qadar itu? Disebutkan oleh para ulama, malam Al-Qadar itu disebutkan oleh para ulama ada dua tafsirnya. Ya, dan dua-duanya bisa dipakai. Yang dimaksudkan dengan Al-Qadar adalah asy-syaraf. Itu malam kemuliaan. Asy-syaraf, malam kemuliaan. Ya, jadi Al-Qadar itu maksudnya adalah sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, ya, pada malam, ya, kemuliaan, atau pada malam yang mulia, asy-syaraf. Ya, Al-Qadar artinya asy-syaraf. Atau makna daripada Al-Qadar adalah at-taqdir. Takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran pada malam, ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir-takdir umat manusia, menentukan takdir-takdir makhluknya. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, itu pada malam Al-Qadar, yufraq kullu amr, ya, telah ditentukan perkara-perkara hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir selama setahun. Jadi, takdir manusia jemaah Allah Azza wa Jalla sudah ada di Lauhul Mahfuz.
Nah, takdir kita semua ini sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah dicatat sama Allah. Bahkan sebelum 50 tahun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, takdir kita sudah dicatat semuanya sama Allah, dari A sampai Z, sampai habis. Ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, atau sampai kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemana kita akan kembali, ke surga atau ke neraka. Waliyadzubillah. Semuanya sudah ada takdirnya. Ya, telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tapi kemudian dari Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala ya kembali menentukan takdir-takdir atau menurunkan takdir-takdir itu di malam Al-Qadar untuk 1 tahun lamanya. Ya, diperintahkan kepada malaikat untuk menentukan takdir-takdir manusia, menurunkan takdir manusia itu selama 1 tahun lamanya. Ya, ditentukan takdir manusia tersebut. Mulai dari rezekinya, ajalnya, ya, apakah dia bahagia dan seterusnya ataukah dia tidak. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla merincinya di malam tersebut, itu di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apa yang kau ketahui ya malam Al-Qadar itu. Ya, wa ma adraka, dan ini juga bentuk ya bentuk ta'zim, bentuk membesarkan. Wa ma adraka, apa yang kau ketahui tentang malam Al-Qadar itu. Ya, ini bentuk pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Sebagaimana kita sudah membahas Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim ini banyak ya. Ini bentuknya adalah ingin membesarkan apa yang kau ketahui. Ya, supaya kita semuanya ada intibah, supaya bagi kita semuanya ada perhatian ketika membaca ayat ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, wa ma a'lamaka. Ya, apa yang kau ketahui tentang malam Al-Qadar tersebut, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lalu menjelaskan ya malam Al-Qadar itu kemuliaannya adalah, kata Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu merupakan apa? Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini ya ketika para sahabat diceritakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ada 4 orang dari Bani Israel yang mereka beribadah kepada Allah lebih daripada 1000 tahun lamanya, sehingga membuat takjub atau membuat ada rasa iri dan para sahabat. Dan iri di sini adalah iri yang dibolehkan. Ya, ketika melihat orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita iri, ingin seperti dia, sehingga para sahabat merasakan takjub ya dengan amal ibadah mereka lebih daripada 1000 tahun lamanya. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, dia merupakan ya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada ya, malam Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, yang tidak ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Ya, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah, jemaah Allah Azza wa Jalla. Orang yang beribadah di malam tersebut, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak sekali. Ya, ibarat dia telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla lebih daripada 73 tahun lamanya. Ya, sehingga kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kemudian mengajarkan kepada kita untuk mencari malam Al-Qadar itu. Kapan malam Al-Qadar itu, jemaah Allah Azza wa Jalla? Nah, kapan dia terjadinya? Ya, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beriktikaf di dalam bulan Ramadan. Pernah di 10 awal pertama untuk mencari malam Al-Qadar itu, Nabi beriktikaf ya di tahun pertama. Nabi SAW beriktikaf 10 hari pertama dari bulan suci Ramadan. Kemudian tahun berikutnya Nabi SAW beriktikaf ingin mencari Lailatul Qadar, beriktikaf di 10 kedua dari bulan suci Ramadan. Itu mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. Kemudian Nabi SAW ya diinformasikan bahwa malam Al-Qadar itu ya terjadinya di salah satu dari 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Maka Nabi SAW beriktikaf di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Ya, sehingga Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada kita, iltamisuha fi ashrul awakhir min Ramadan. Taharraw ya Lailatul Qadar fi al-ashr awakhir min Ramadan. Nabi SAW kemudian mengatakan apa? Carilah oleh kalian
ya di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk mencari malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan. Dan tepatnya kapan? Tepatnya adalah pada malam-malam ganjil, yaitu pada malam salah satu dari malam ganjil. Bisa jadi tanggal 21 ya. Di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan malam Al-Qadar itu di malam 21. Ya, nah pernah mendapatkan malam Al-Qadar itu pada malam 21. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Di dalam mimpinya beliau mendapatkan ya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian di dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian dia bersujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya, itu salat subuh. Dia bersujud yaitu apa? Ya, di atas tanah yang becek. Ya, sehingga ya kening beliau ada bekas tanah yang becek. Maka pada malam tersebut, yaitu malam 21 ya dari bulan suci Ramadan, Allah turunkan hujan. Kemudian ya di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh ya dengan para sahabat, dengan ya kening beliau sallallahu alaihi wasallam ada bekas becek yang terjadi. Nah, intinya malam Al-Qadar itu adalah malam-malam ganjil, salah satu dari malam-malam ganjil. Dan para ulama kemudian ya sebagian kemudian mengatakan ya betul-betul engkau berupaya untuk mencarinya ya, yaitu pada malam 27 dari bulan suci Ramadan. Itu pada malam 27 dari bulan suci Ramadan ya, karena dikhawatirkan itu adalah malam Al-Qadar. Akan tetapi ya, dan pendapat yang lebih kuat adalah bahwa malam Al-Qadar itu adalah salah satu dari malam ganjil di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan. Taib jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka ketika kita ketika seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, maka otomatis dia akan mendapatkannya walaupun dia tidak mengetahui ya apakah malam tersebut ada malam Al-Qadar atau tidak. Yang penting dia menghidupkan 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dalam bulan suci Ramadan, maka dia telah mendapatkan Lailatul Qadar ya. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, bila mana sudah masuk 10 hari terakhir dalam bulan suci Ramadan, maka apa? Beliau syadda mi'zarah. Beliau betul-betul mengencangkan apa? Ikat pinggangnya, mengencangkan ya sarungnya. Ya. Maksudnya apa? Betul-betul berupaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya ya untuk menghidupkan 10 malam terakhir tersebut. Dan ini yang mestilah untuk kita contoh ya jemaah Allah Azza wa Jalla, bahwa kita berupaya untuk meramaikan ya baik itu masjid ataupun ya mungkin keluarga kita menghidupkan malamnya di rumah, ya, istri kita, anak-anak perempuan kita untuk menghidupkan malamnya di rumah, itu malam 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya mudah-mudahan kita mendapatkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Taib jamaah Allah Azza wa Jalla, kemudian di antara keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malam Al-Qadar ini ya, di samping dia merupakan ya lebih baik daripada 1000 bulan, Allah tabaraka wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya. Pada malam tersebut Allah Azza wa Jalla katakan tanazzalul malaikah. Ya, malaikat akan turun berduyun-duyun. Malaikat akan turun berduyun-duyun. Ya. Malaikat akan turun berduyun-duyun, dan warruh, dan malaikat Jibril. Warruh di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat akan turun di malam tersebut sehingga tidak ada maudhi' shibrin, dan tidak ada ya satu jengkal pun daripada bumi ini melainkan ada malaikat di situ. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlah malaikat yang turun pada malam tersebut melebihi daripada jumlahnya apa? Daripada jumlahnya kerikil-kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Ya, melebihi daripada jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Dan dari hadis ini pun juga menunjukkan kepada kita bahwa jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Ya, dalam banyak hadis juga disebutkan tentang jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah manusia. Ya, saking banyaknya mereka bahwa apa? Ya, mereka itu begitu turun berduyun-duyun turun malaikat, jumlah mereka melebihi daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Ya, coba kita bayangkan betapa banyak kerikil yang ada di atas muka bumi ini. Ya, dan jumlah malaikat melebihi daripada jumlah kerikil tersebut. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, dan tentunya malaikat turun ke bumi ini pastinya membawa keberkahan, membawa kebaikan. Ya, sehingga mereka turun. Maka Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam kemudian mengajarkan kepada kita, nah Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita memiliki tempat tinggal atau di mana kita bertempat tinggal, maka hendaknya jangan sampai rumah kita itu tidak dimasuki oleh malaikat. Ya, apa yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke rumah kita? Ya, salah satunya adalah adanya patung, adanya gambar-gambar yang diharamkan. Ya, nggak boleh gambar yang buka aurat. Malaikat nggak akan masuk di dalamnya. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, ya, yang terdapat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, patung-patung di dalamnya. Ya, karena malaikat, ya, akan turun. Nah, kemana? Ke tempat-tempat yang di situ, ya, mereka bisa turun padanya, dan tentunya turunnya mereka membawa kebaikan dan membawa keberkahan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim, dengan izin Rabbnya, dengan izin Tuhannya, min kulli amr, ya, dengan membawa segala apa? Segala urusan, ya, segala urusan pada malam tersebut. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr, dan ini merupakan, ya, kemuliaan yang berikutnya atau, ya, dan keistimewaan yang berikutnya, yaitu malam Al-Qadar itu salamun hiya, dan keselamatan pada malam tersebut hatta matla'il fajr, sampai terbitnya waktu fajar. Ya, jadi malam tersebut malam yang dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan keselamatan. Taib jamaah Allah Azza wa Jalla, apa tanda-tanda malam Al-Qadar? Ya, disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda malam, ya, bahwa, nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar lailatus samha. Nah, malam Al-Qadar adalah malam apa? Malam yang dipenuhi dengan ketenangan, ya. Malam yang dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan ketenangan. Nah, cuacanya hangat, angin tidak bertiup. Nah, adanya ketenangan, kemudian ketentraman yang dikirim oleh malaikat, sehingga kita orang yang beriman pasti akan merasakannya. Ya, orang yang beriman pasti akan merasakannya. Kemudian yang berikutnya adalah, terkadang, ya, seseorang bisa bermimpi, ya, melihat atau bertemu dengan malam Al-Qadar tersebut, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi bahwa beliau melihat, ya, malam Al-Qadar di tanggal 20, di malam 21. Ya, kemudian di antara tanda yang lain adalah apa? Bisa jadi pada malam tersebut, itu malam Al-Qadar itu turun hujan, ya, dan turun hujan sebagaimana pada tanggal 21 dari malam Ramadan, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi turun hujan. Kemudian di pagi harinya Nabi sujud di atas tanah yang becek, karena memang masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atapnya adalah dari pelepah kurma, ya, lantainya adalah dari apa? Dari tanah padang pasir. Kemudian, jamaah Allah Azza wa Jalla, adapun tanda setelah terjadinya malam Al-Qadar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabihatul lailatul qadar tatlu'u asy-syams. Ya, itu di pagi harinya setelah terjadinya malam Al-Qadar itu, tatlu'u asy-syamsu, matahari terbit, la syu'a laha. Nah, tidak ada sinar yang menyengat, ya, di pagi harinya. Ka'annaha tastun hatta tartafi, ya. Ia seperti baskom
Ya, matahari tersebut seperti baskom yang tidak bersinar, terik sampai apa? Hatta tertapi, sampai dia naik, ya, sampai dia meninggi. Ya, jadi di pagi harinya kalau kita lihat, nah matahari dari pagi itu sudah, kalau selain daripada malam al-qadar, maka dia akan terbit seperti biasa, dia akan bersinar terang, bahkan sudah mulai ada teriknya. Maka orang yang mendapatkan malam al-qadar, ya, di pagi harinya dia akan dapati matahari itu dalam kondisi apa? Terbitnya dalam kondisi tidak memiliki sinar yang menyengat sampai matahari itu meninggi. Taib, jamaah Allah Azza wa Jal, ini secara singkat ya tafsir daripada surah Al-Qadar. Maka kita perlu mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan di mana datangnya sebentar lagi. Maka apa yang perlu kita perhatikan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Nah, di antaranya adalah yang pertama, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa apa? Memanfaatkan waktu, ya. Mengapa orang datang bulan suci Ramadan baginya sama saja? Ya, baginya sama saja dengan di luar daripada bulan suci Ramadan, karena memang hatinya belum terbersihkan. Sebelum masuki bulan suci Ramadan, hatinya belum dibersihkan. Coba kalau kita betul-betul membersihkan hati kita sebelum datang bulan suci Ramadan. Karena memang kita ini hamba yang banyak berbuat dosa kepada Allah, berbuat dosa lagi, bertaubat, berdosa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini momentum bagi kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, ya, kita bersegera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka waktu-waktu yang ada bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, ya, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang ingin mencari kebaikan, maka inilah saatnya, ya, inilah saatnya bulan suci Ramadan. Mari, aqbil, mari menghadap. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pelaku kemaksiatan, wahai para pelaku dosa, aqsir, tinggalkanlah dosa itu. Ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, Anda tidak bisa memuliakan bulan tersebut, maka rugilah Anda. Ya, maka merugilah Anda ketika Anda masih saja berbuat maksiat kepada Allah di dalam bulan yang mulia tersebut. Masih saja tidak bisa memanfaatkan waktu dalam bulan tersebut, masih banyak melakukan hal-hal yang sia-sia dalam bulan tersebut. Ya. Banyak disibukkan dengan makan dan minum. Ya. Kadang-kala ketika datang bulan suci Ramadan, dan kegiatan sebagian kaum muslimin hanya untuk makan dan minum, mencari berbukaan. Bukan nggak boleh, tapi ya ketika sore hari kita keluar, macet di mana-mana, ramai di mana-mana, kan gitu Bapak Ibu, ya, cari makanan, ngantri. Padahal waktu-waktu itu waktu-waktu yang mulia, yang bisa kita gunakan untuk baca Al-Quran, ya, mengamalkan amalan apa saja dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, minimal amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan-amalan yang mulia. Ya. Nah, ini jemaah Allah Azza wa Jalla. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, ada orang yang datang bulan suci Ramadan ini bahkan merasa sempit. Hatinya merasa sempit dengan datang bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan urusan dunianya, sehingga dia terkekang. Ya, di pagi harinya sampai sore harinya, sampai terbenam matahari, dia tidak bisa makan dan minum, sehingga membuat dia merasa tidak bebas. Maka orang seperti ini, waliyadzubillah, dikhawatirkan sebagaimana yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengaminkan doa malaikat Jibril. Ya, tapi Bapak Ibu Allah Azza wa Jalla, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Lalu Nabi SAW di atas mimbar tersebut kemudian mengucapkan Amin. Amin sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali Nabi SAW mengucapkan amin. Setelah itu Nabi turun. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau tadi mengucapkan amin di atas mimbar? Ya, doa siapa yang engkau aminkan itu wahai Rasulullah? Dan apa bunyi doanya? Doa siapa dan apa bunyi doanya? Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam,
mengatakan kepada para sahabat, atani Jibril. Nah, telah datang kepada aku malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Di antara doanya yang pertama, ya, yang kita sebutkan yang pertama aja, itu kata Nabi SAW, ya, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, man adraka Ramadan, ya, thumma salakha minhu falam yughfar lah, ya. Nah, kata malaikat Jibril, raghima anfu rajulin, celaka seseorang, semoga wajahnya tersungkur, ya, ke tanah, semoga wajahnya tersungkur ke dalam api neraka, ya, atau celaka seseorang, yaitu orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, lalu bulan suci Ramadan itu berlalu darinya, thumma salakha minhu falam yughfar lah, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Ya, enggak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal bulan suci Ramadan adalah bulan pengampunan dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Dengan puasa dapat mengampuni dosa kita. Dengan qiyamul lail dapat mengampuni dosa-dosa kita. Dengan mencari malam al-qadar mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Azza wa Jalla ketika kita beramal dalam bulan tersebut. Tapi hamba ini justru tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa buruknya hamba tersebut, betapa kerasnya hati hamba tersebut, kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril kemudian mengatakan kepada Nabi, "Qul ya Muhammad amin." Katakan wahai Muhammad amin. Maka aku katakan faqultu amin. Maka aku pun kemudian mengaminkan doa malaikat Jibril. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan malam atau di antara, ya, kemuliaan bulan suci Ramadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih kita semua, memilih hamba-hambanya untuk dibebaskan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki apa? Hamba-hamba yang dipilih oleh Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya hamba yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla pada malam bulan suci Ramadan untuk dipilih untuk dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian kata Nabi, wa dzalika kullu lailah, yang demikian itu terjadinya setiap malam dari bulan suci Ramadan. Si fulana dibebaskan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan nama itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah Allah Azza wa Jalla, apa yang harus kita persiapkan ketika sudah masuk waktu, Pak? Masih ya? Baik, apa yang harus kita persiapkan ketika, ya, sebelum datangnya bulan suci Ramadan? Yang pertama, ketika kita melihat hilal, ya, atau ketika kita mendapatkan pengumuman atau mendengarkan pengumuman telah masuk bulan suci Ramadan, itu 1 Ramadan, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa bunyi doanya? Bunyi doanya adalah Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, ya, berikanlah kepada kami hilal, ya, hilal yang membawa rasa aman, ya, membawa rasa aman dari apa? Rasa aman dari apa saja, ya, rasa aman agar iman kita terus bertambah, agar iman kita tidak lenyap, rasa aman agar, ya, jasmani kita tetap berada dalam kesehatan. Bil yumni wal iman, ya Allah, ya, berikanlah kepada kami atau bawakanlah kepada kami hilal yang membawa keimanan, yang meningkatkan keimanan. Jadi selama 1 bulan penuh tersebut, ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan atau ketika datangnya bulan-bulan yang lain, Nabi mengajarkan doa ini di setiap tanggal 1 dari setiap bulan. Allahumma ahlilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ya Allah, berikanlah kepada kami keselamatan, dan keselamatan dari musibah, keselamatan dari apa aja, ya, dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Wassalamati wal islam, dan bawakanlah kepada kami apa? Rasa berserah diri kepadamu. Islam itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku adalah Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah siapa?
Allah tabaraka wa taala. Taib jemaah Allah azza wajalla, bagaimana kita menentukan bulan suci Ramadan? Kita menentukan bulan suci Ramadan itu dengan apa? Dengan satu dari tiga hal. Ya, untuk menentukan bulan suci Ramadan itu bisa salah satu dari tiga hal. Yang pertama, kita menentukan bulan suci Ramadan itu dengan melihat apa? Hilal. Itu dengan ru'yah, dengan melihat hilal secara langsung. Melihat ru'yah, melihat hilal dengan mata kepala kita. Dengan mata kepala kita langsung. Ya, karena di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya teropong-teropong. Dengan mata kepala langsung. Ya. Melihat hilal secara langsung, ya, di ufuk. Nah, tentunya di pinggir pantai, ya, di mana di situ terbenamnya matahari. Kemudian kalau bisa juga dengan untuk menetapkan satu Ramadan dengan apa? Persaksian seseorang. Ya, ada orang yang datang kepada penguasa gitu misalkan, kemudian dia bersaksi bahwa saya telah melihat hilal. Maka persaksian orang ini selama dia adalah orang yang adil, bukan orang yang fasik, orang yang beriman, persaksian dapat diterima. Ya. Persaksiannya dapat diterima. Ya. Boleh dua orang saksi, boleh juga satu orang saksinya. Karena di zaman Nabi SAW kata Abdullah bin Umar, ya, anak dari Umar bin Khattab itu Abdullah, tara'an nasul hilal. Ya, di zaman Nabi pernah orang-orang mencari atau melihat hilal, ingin melihat hilal, tapi ternyata hilal itu tidak tampak. Yang dapat melihat pada waktu itu adalah siapa? Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar bersaksi di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah melihat hilal. Maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa esok harinya. Ya, jadi menetapkan satu Ramadan itu dengan cara melihat hilal. Yang kedua adalah dengan cara apa? Bisa dengan cara persaksian seseorang dia telah melihat hilal, atau kalau tidak dapat maka ya menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddat Sya'ban 30 atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dengan menggenapkan bulan Sya'ban ini, kita berada di bulan Sya'ban ini, kita genapkan menjadi 30 hari. Misalkan tanggal 29 Sya'ban mendung, ya, berhubung dia mendung, enggak terlihat hilal atau cuacanya sedang tidak baik, maka kita genapkan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, inilah jemaah Allah Subhanahu wa taala cara untuk menetapkan bulan suci Ramadan. Kemudian jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan apa yang bisa kita lakukan ketika datangnya bulan suci Ramadan? Di antara amalan yang terbaik, ya, yang dapat kita lakukan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini adalah, nah, jemaah Allah azza wajalla, kita yang pertama, ya, memperbanyak membaca Al-Quran Karim. Ya, memperbanyak tilawatul Quran Karim. Ya, memperbanyak tilawatul Quran. Karena bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Ya, sebagaimana perkataan Imam Zuhri, ya, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, bulannya untuk memberikan makanan kepada orang-orang apa? Yang berbuka. Ya, berkata juga Imam Malik. Nah, Imam Malik, ya jemaah Allah azza wajalla, ya, imam salah satu apa? Nah, imam madhab atau imam Darul Hijrah. Beliau rahimahullah ketika datang bulan suci Ramadan, maka beliau menghentikan semua majlis ilmunya, semua majlis hadisnya, semua majlis hadis beliau hentikan. Ya, dan beliau mengatakan apa? Bahwa ini adalah bulannya Al-Quran Karim. Maka beliau membaca Al-Quran atau memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran Karim. Dan Imam Qatadah misalkan juga demikian. Beliau dapat menghatamkan, ya, di luar bulan suci Ramadan, menghatamkan Al-Quran, ya, setiap sepekan sekali, ya, setiap 7 hari sekali, sepekan sekali khatam Al-Quran. Ketika datang 10-20 hari pertama dalam bulan suci Ramadan, maka beliau menghatamkan setiap 3 hari sekali, ya, setiap 3 hari sekali di 20 pertama. Lalu di 10 hari terakhir Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran setiap malam dari bulan suci Ramadan. Ya, setiap malam dari bulan suci Ramadan. Walaupun memang
Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa apa? Tidak boleh seseorang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada tiga hari, ya. Nah, tidak boleh seseorang mengkhatamkan Al-Quran kurang daripada 3 hari. Ini yang pertama, jemaah. Di antara amalan yang dapat kita lakukan, ya, ketika datang bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak apa? Sedekah. Ya. Di antara sedekah terbaik adalah apa? Ya, kita memberikan makan kepada orang yang berbuka. Man fattara as-sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri as-sa'im syai'. Barang siapa memberi makan, ya, buka puasa kepada orang yang berpuasa, baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Subhanallah, ya. Dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Ini amalan yang kedua, itu memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sedekah. Amalan yang ketiga adalah apa? Ya, berumrah bagi yang memiliki harta, bagi yang punya kemampuan untuk bisa berumrah di dalam bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang wanita, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Apabila datang bulan suci Ramadan, wahai fulana, maka berumrahlah engkau, karena sesungguhnya umrah di dalam bulan suci Ramadan itu menyamai pahala haji. Ya, jadi, ya, orang yang berumrah dalam bulan suci Ramadan itu menyamai pahala haji, ya, pahala haji. Ya, jadi bagi siapa yang menginginkan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan haji, maka berumrah dalam bulan suci Ramadan. Ya. Baik, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang berikutnya adalah qiyamul lail. Ya, itu qiyam Ramadan, salat tarawih, menjaga salat tarawih, dan diupayakan bagi laki-laki untuk bersama imam. Bagi laki-laki bersama imam. Karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keutamaan salat tarawih ini. Ya. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka apa? Kutiba lahu, maka dia akan dituliskan pahalanya apa? Seperti pahala dia melaksanakan salat semalam suntuk. Jadi kalau dia laksanakan bersama imam sampai selesai, sampai witir, jangan witir sendirian di rumah, ya kan? Tapi witir bersama imam. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang apa? Nanti saya nggak mau witir bersama imam, nanti saya mau lanjut ini salat malam sendirian. Boleh, silakan aja. Tapi kalau anda bersama imam sampai selesai, pahalanya juga sama. Ya, anda telah, ya, dianggap melaksanakan apa? Qiyam Ramadan semalam suntuk. Ya, anda telah melaksanakan semalam suntuk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh para sahabat, namanya Rasulullah, kalaulah sekiranya engkau menjadikan sisa dari malam ini, dan mereka sudah selesai ini. Nah, Nabi dan para sahabat sudah selesai dari melaksanakan apa? Qiyam. Ya, kemudian kata para sahabat mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah sekiranya sisa dari waktu ini di malam hari ini sampai menjelang fajar, engkau jadikan bagi kami untuk lanjut lagi sholat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam, ya, sampai selesai, maka dituliskan untuknya pahala apa? Dia sholat semalam suntuk. Jadi nggak perlu kita harus memaksakan diri harus apa? Ya, memaksakan diri harus, ya, kita apalagi ketika kita sudah sholat bersama imam, kemudian kita sholat sendirian sehingga tidak sholat witir bersama imam. Hendaknya selesaikan witir itu bersama imam. Ya. Tapi jamaah Allah azza wajalla, di antara amalan lagi yang dapat kita lakukan, ya, ketika datangnya bulan suci Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kepada Allah azza wajalla. Doa menjelang berbuka adalah itu merupakan waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab adalah doa menjelang berbuka puasa. Ya. Kemudian, ya, doa di waktu sahur. Ya, doa di waktu sahur, istighfar di waktu sahur. Ya, dia merupakan waktu yang
mustajab di sepertiga malam terakhir seseorang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan amalan yang dapat kita lakukan yang terakhir adalah beriktikaf, ya, beriktikaf ya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid. Iktikaf hanya di masjid. Iktikaf itu ya definisinya adalah apa? Seseorang berdiam diri di masjid, ya. Berdiam diri di masjidnya apa? Semalaman. Bukan orang masuk iktikaf habis isya masuk kemudian pagi hari keluar. Itu enggak semalaman namanya. Iktikaf itu apa? Dari sebelum terbenam matahari masuk, kalau paginya mau keluar silakan. Itu baru dikatakan iktikaf. Itu namanya semalaman. Kalau iktikafnya habis isya baru datang ke masjid, itu bukan iktikaf, namanya luzumul masjid. Dia hanya berdiam diri di masjid. Beda definisi iktikaf. Definisi iktikaf itu semalaman. Nah, semalaman kapan? Sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, datang ke masjid, enggak keluar dari masjid kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Sampai apa? Masuk waktu fajar. Kemudian dia baru mau bekerja pulang. Itu namanya iktikaf. Kalau bukan, ya, kalau bukan seperti itu maka namanya luzumul masjid, berdiam diri di masjid. Ya, definisi iktikaf itu harus benar. Karena ada orang yang menganggap, ya, saya iktikafnya hanya bisa malam aja, tapi datangnya jam 9 malam, jam 10 malam, bukan iktikaf, berdiam diri di masjid. Dapat pahala nggak? Ada pahalanya, ya. Tapi tidak sama dengan orang yang meniatkan diri untuk iktikaf. Ya, berniat untuk berdiam diri untuk iktikaf, beda. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ya, apakah salah orang yang tadi berdiam diri di masjid yang datang jam 9 malam? Enggak salah. Ya, tapi kalau dia mengatakan itu iktikaf, ya itu salah. Itu keliru. Ya, iktikaf itu adalah apa? Seseorang yang datang sebelum ya terbenamnya matahari, datang dia, kemudian apa? Dia lakukan iktikaf semalaman, ya, semalaman sampai masuk waktu pagi. Baik, ini jemaah Allah Azza wa Jalla yang dapat saya sampaikan. Yang mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat mempersiapkan diri kita untuk betul-betul apa? Menyongsong menyambut bulan suci Ramadan, sehingga Ramadan kita kali ini dapat memberikan makna yang sebaik-baiknya dan yang sebanyak-banyaknya amal yang bisa kita lakukan. Baik, mungkin ada pertanyaan tentang seputar Ramadan, saya persilakan. Nah, fadhal. Yang ini tadi, Pak. Baik. Terima kasih atas yang sudah sampaikan. Salam. Pertanyaannya terkait bukan masalah fikih ibadah, tapi terkait turunnya Al-Quran yang Allah turunkan dalam dunia atau takut dunia. Itu Izzah. Apakah tempat tersebut yang Allah turunkan hanya untuk Al-Quran saja? Artinya memang dikhususkan Allah khususkan untuk naruh Al-Quran gitu, yang sampai sekarang Allah jaga tempat tersebut. Dan juga yang kedua, apakah para jin yang mereka mencuri berita di langit, mereka mencuri beritanya itu di Baitul Izzah yang sebagaimana di dalam surat Al-Jin, mana pun ada mudumin sama kaidah sama tapi ada yang disebutkan Allah. Apakah seperti itu, Ustaz? Iya. Baik. Nah, Baitul Izzah adalah Allah Subhanahu wa taala menempatkan Al-Qur'an di sana. Ya, di masa Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian begitu turun Al-Qur'an Al-Karim, maka ya Allah, dari situ kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an Al-Karim. Lalu apakah kemudian pertanyaan tadi apakah Baitul Izzah sekarang maksudnya? Baik, wallah alam. Hanya disebutkan itu dalam hadis Nabi SAW. Tidak disebutkan yang berikutnya setahu saya, bahwa Baitul Izzah hanya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut adalah tempat untuk diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Ya, sebanyak 30 juz. Hanya sampai di situ. Ya, hanya sampai di situ. Adapun untuk rinciannya wallah alam. Ya, tidak ada gambarannya. Ya. Tidak ada gambarannya. Kemudian yang berikutnya tadi apa pertanyaannya?
langit. Baik. Nah, terkait jin yang mencuri berita atau mencuri informasi di langit, ya, apakah di Baitul Izzah ataukah ya di Lauhul Mahfuz gitu ya. Nah, di langit yang berikutnya, nah di atas langit yang ketujuh. Nah, wallahu ta'ala alam, ya, yang lebih jelasnya adalah di Baitul Izzah, ya, itu apa namanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, ya, untuk apa namanya, untuk menjelaskan tentang takdir, atau Allah Subhanahu wa taala merincikan tentang takdir manusia, maka disitulah kesempatan bagi jin untuk mencuri apa? Mencuri informasi, ya, mencuri informasi, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan meteor-meteor untuk menghujani para jin tersebut dari mencuri pendengaran tentang takdir manusia. Wallahu alam. Nah, demikian. Baik, Pak. Musuh utama di bulan puasa itu buat para pensiunan pertama adalah tidur. Betul, Pak. Nah, supaya kita jangan banyak salahnya. Ada tidur yang terlarang gitu. Ada waktu-waktu apa, Pak? Terlarang tidur gitu. Jadi tidur boleh, tapi jangan di waktu apa gitu. Jadi supaya kita ini, ya kita berusaha sih banyak baca Quran, tapi ya tidur ngantuknya itu yang susah. Iya, Pak. Waktu yang terlarang, ya, pertama diusahakan untuk tidak tidur setelah habis subuh, ya, habis sholat subuh untuk tidak tidur. Kemudian ini yang paling penting, yaitu apa? Seseorang mensegerakan sahur, lalu setelah sahur dia tidur, ya, lalu setelah sahur dia tidur. Yang banyak terjadi adalah orang kalau sudah tidur setelah sahur, maka subuhnya tidak berjamaah, subuhnya tidak datang ke masjid, ya, subuhnya tidak datang, ya, ke masjid. Benarnya, terkait fikih Ramadan ini, ya, tentunya nggak bisa kita jelaskan, ya, dalam waktu yang singkat. Ya, di antara sunnah Nabi SAW adalah apa? Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, bersahur, ya, karena Nabi SAW katakan apa? Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, ya, makanlah makanan sahur, karena makanan sahur itu berkah. Ya, bisa dengan kurma, ya, bisa dengan kurma kering, atau minimal dengan apa? Air putih, ya, minimal dengan air putih. Nah, sunnah Nabi berikutnya untuk sahur ini adalah apa? Dan sahur ini sunnah apa, ya? Sunnah muakkadah. Dia sangat dianjurkan, karena kata Nabi SAW, pembeda puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah apa? Akalatus sahur, makan sahur. Ya, jadi puasanya Ahlul Kitab, ya, Yahudi Nasrani, dengan puasanya kita itu beda. Bedanya dengan apa? Bedanya kita orang Muslim makan sahur, ya, makan sahur dengan berpuasa. Nah, sunnahnya ketika sahur kita akhirkan. Kita akhirkan sampai kapan? Sampai mendekati azan. Nah, kurang lebih berapa? Kurang lebih seseorang membaca 50 ayat Al-Quran Karim. Ya, seorang membaca 50 ayat dari Al-Quran Karim. Ketika salah seorang sahabat, saya lupa namanya, bertanya kepada Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Thabit atau Zaid bin Haritha, bertanya bagaimana sahurnya Rasulullah SAW. Maka Zaid mengatakan apa? Sahurnya Rasulullah SAW itu qadra 50 ayat, ya, seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, jadi ukurannya antara waktu sahur Nabi sampai masuk waktu subuh, masuk waktu fajar, itu ketika seseorang membaca seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat Al-Quran itu kira-kira berapa lama, Pak? Kalau baca terbata-bata ya lama, ya, bisa 2 jam. 50 ayat, orang yang lancar bertajwid, ya, dengan tartil, nggak lama, 50 ayat. Ya, kita katakanlah 50 ayat di sini, 50 ayat yang sedang, ya.
enggak juga yang pendek, enggak juga yang panjang. Ya, surah Al-Baqarah panjang nama ayat-ayatnya. Atau yang pendek ya, dalam surah An-Naba misalkan, 50 ayat enggak sampai 5 menit. Yang tengah-tengah, enggak panjang, enggak pendek. Ya, kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit. 15 sampai dengan 20 menit. Atau kita katakanlah setengah jam sebelum adzan makan sahur. Ya. Kita makan sahurnya jam 4 ya, jam 4.30 adzan misalkan. Kita makan sahurnya jam 3. Ya, ada lagi yang jam 2 gitu Pak ya. Subhanallah. Ini menyelisihi sunnah kan gitu ya. Menyelisihi sunnah. Ya, hendaknya kita mengikuti sunnah. Tapi kenapa Nabi SAW kemudian dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi mengakhirkan sahur? Ada hikmahnya. Salah satunya apa? Salah satunya diantaranya adalah apa? Karena orang yang mengakhirkan sahur itu, ya, ketika dia sudah harus menahan diri, ketika dia sudah harus berpuasa, yaitu ketika sudah masuk waktu fajar, sampai jam 10, jam 11, bahkan sampai jam 12, perutnya masih terasa berisi. Nah, perutnya masih terasa apa? Berisi. Karena dia mengakhirkan waktu sahurnya. Tapi kalau coba dia sahurnya tadi jam 2:30, tidur sampai masuk apa? Waktu fajar. Jam 8 udah lapar. Udah keroncongan perut. Udah lapar. Nah, inilah diantara hikmah kenapa Nabi mengakhirkan sahur. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Ya, masih banyak hikmah yang lain. Jadi antaranya juga agar untuk apa? Agar kita bisa bersegera bagi laki-laki ke masjid. Ya, jangan sampai setelah sahur kemudian tidur. Yang pada akhirnya apa? Orang lupa untuk ya terlewatkan. Bahkan waliyadzubillah kesiangan. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Begitu dia bangun sudah terbit matahari, ini namanya kesiangan. Ini yang perlu untuk diwaspadai. Ya, atau ya ini juga yang perlu kita perhatikan. Nah, jamaah Allah Azza wa Jalla, ya, menahan diri untuk tidak makan dan minum ya 10 menit atau 5 menit sebelum masuk waktu subuh, juga ini bukan sunnah. Ya, bukan sunnah. Atau dengan bahasa kita apa? Imsak, kan itu ya. Bukan sunnah. Menahan diri untuk tidak makan dan minum 5 atau 10 menit, kan gitu ya. Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis, orang di saat dia sedang makan, di tangannya ada makanan, di tangannya ada minuman, adzan, maka apa kata Nabi? Lanjutkan makan dan minumannya. Ya, diberikan rukhsah orang yang sudah di tangannya makanan dan minuman, atau di tangannya minuman, botol minuman. Begitu dia ingin teguk, adzan, habiskan. Ya, selesaikan hajatnya. Kalaupun tidak dihabiskan, tapi selesaikan hajatnya. Sampai seperti itu kemudahannya. Bahwa kalau begitu kan sudah nggak ada imsak namanya Pak ya. Ya, tapi jangan kemudian kita membuat apa? Membuat tipu muslihat gitu ya. Udah bentar lagi mau adzan. Wah, karena kesiangan bangunnya tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi sebelum masuk waktu subuh. Waktu fajar, semuanya dipegang Pak. Piringnya dipegang, minumnya dipegang. Ini namanya membuat hilah namanya, membuat tipu muslihat. Ya, Allah Maha tahu dengan niat kita. Dengan niat kita. Ya. Jadi waktu yang tidak baik untuk tidur adalah sebelum setelah subuh atau sebelum subuh Pak. Ya. Tapi kalau memang ya tidur di bulan suci Ramadan bisa jadi berpahala Pak. Bisa jadi berpahala. Kapan itu? Ketika kita meniatkan tidur tersebut untuk menguatkan kita qiyamul lail. Ya. Untuk menguatkan kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidur kita berpahala. Ini yang disebutkan oleh para ulama perkara mubah tapi mendatangkan pahala. Ya, bila mana kita robah niatnya, yang tadi niatnya hanya untuk hal yang biasa-biasa saja, ya, itu untuk istirahat saja, kita rubah niatnya, ya Allah saya tidur ini untuk apa? Menguatkan saya bisa beribadah dalam suci Ramadan, menguatkan saya qiyamul lail. Enggak ada susahnya kan? Kita rubah niat tersebut,
ya, yang tadinya tidur plek kemudian kita langsung tidur, maka kita rubah, ya Allah saya niatkan dan tidur saya ini untuk menguatkan. Tapi jangan sampai setelah bangun tidur kemudian kita tetap aja nggak beribadah, tidur lagi kan gitu. Maka ini ya, dan tidak sesuai dengan niat. Allah Ta'ala. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian Allah Azza wa Jalla, kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.